Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Widya Kusumawardani. Hari ini aku mau bahas spesial mengenai materi PPKN kelas 7, bab pertama atau bab 1, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Pancasila. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kita mulai dari pembentukan BPUPKI. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan BPUPKI itu? BPUPKI itu adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh negara Jepang. Kronologis Jepang masuk ke Indonesia itu karena Belanda itu kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi pada saat itu Belanda harus menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Jepang. Ya, jadi pada saat itu Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Seperti peribahasa, seperti baru keluar dari mulut harimau tapi langsung masuk lagi ke mulut buaya. Maksudnya apa? Maksudnya kita baru lepas dari penjajahan Belanda, tapi kita langsung masuk lagi ke tangannya negara Jepang untuk kembali dijajah lagi. Gimana sih caranya? Kok bisa sih Jepang masuk ke Indonesia? Jepang itu dia masuk ke negara Indonesia, mereka membawa slogan yang mana slogan itu membuat kita kayak percaya gitu. Kita tuh kan satu benua ya sama dia, sama-sama benua Asia. Jadi kita berpikir kita ini masih saudara. Jadi nggak mungkin rasanya sesama saudara itu mau memperlakukan kita seperti dulu Belanda memperlakukan kita. Jadi pikiran kita tuh nggak mungkin lah Jepang mau menjajah kita. Ditambah lagi Jepang memasuki negara kita menggunakan slogannya itu, yaitu slogan 3A, yaitu slogan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Melalui 3 slogan ini kita itu dibuat merasa kayak percaya gitu dengan Jepang, bahwa tidak mungkin Jepang memperlakukan kita seperti dulu Belanda memperlakukan kita. Tapi kenyataannya sama saja, tidak ada bedanya. Jepang malah memperlakukan kita lebih buruk daripada Belanda memperlakukan kita pada zaman penjajahan. Negara Indonesia itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, penderitaan itu adalah salah satunya adanya kerja paksa. Selain itu juga adanya pemerasan. Jadi pada saat itu warga-warga pribumi ataupun masyarakat pribumi itu semua barang-barangnya, hartanya ataupun kekayaannya itu diambil secara paksa oleh pemerintah Jepang, oleh para tentara-tentara Jepang. Nah, selain itu juga pemerintah Jepang itu melakukan perbudakan paksa kepada warga negara Indonesia pada saat itu. Dari ketiga itu adanya kerja paksa, terus tuh adanya pemerasan dan adanya perbudakan, itu negara Indonesia pada saat itu benar-benar dalam keadaan yang terpuruk. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah itu di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, jadi kemenangan Jepang di Asia itu nggak bertahan lama. Nah, Jepang itu kembali diserang oleh sekutu. Jadi keadaan Jepang pada saat itu benar-benar terhimpit. Nah, jadi dengan keadaan yang mendesak dan terhimpit, Jepang memberikan janji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, janjinya itu diberikan kepada Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi pada tanggal 1 Maret 1945 itu Jepang mengumumkan akan membentuk suatu organisasi yang namanya Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI itu, yang tugasnya untuk melakukan penyelidikan terhadap usaha memerdekakan Indonesia. Janji dari pemerintah Jepang itu direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Jadi pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dengan beranggotakan 69 anggota, yang mana 62-nya itu merupakan
anggota yang berasal dari Indonesia dan 7 orangnya itu merupakan anggota perwakilan dari negara Jepang. Jadi pada saat itu BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan memiliki 2 wakil ketuanya, yang mana wakil ketuanya itu ada perwakilan dari Indonesia dan perwakilan dari negara Jepang. Perwakilan dari negara Jepangnya itu dipegang oleh Ichibangse Yoshio dan dari Indonesia dipegang oleh Suroso. Setelah BPUPKI itu berlanjut, mereka nggak lama-lama nih, nggak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung melaksanakan sidang. Jadi BPUPKI itu mereka melakukan sidang sebanyak 2 kali, yang mana rinciannya itu ada sidang secara resmi dan sidang secara tidak resmi. Sidang pertama BPUPKI itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Mereka membahas mengenai pembentukan dasar negara. Selanjutnya sidang yang kedua itu dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, yang mana di sana mereka membahas mengenai pembentukan rancangan undang-undang dasar. Itu sidang secara resminya, yang mana sidang pertamanya mereka lakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Jadi ada juga nih sidang secara tidak resminya itu dilakukan pada masa reses. Nah, masa reses itu apa? Yaitu masa tunggu ataupun masa berhenti dari jarak sidang pertama sampai sidang kedua. Tadi kan sidang pertama terakhir dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Nah, sidang kedua itu awal pertamanya itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli. Jadi dari rentang 1 Juni sampai 10 Juli itu disebut masa reses. Nah, di sanalah mereka melakukan sidang juga. Sidang tidak resmi ini hanya dihadiri oleh 38 peserta. Nah, tujuan dari diadakannya sidang secara tidak resmi ini untuk membahas mengenai pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Insinyur Soekarno sebagai pemimpin pada saat sidang itu berlangsung. Sidang secara tidak resmi ini dilakukan di Gedung Chuo Sangiin, atau sekarang dia udah berubah nama menjadi Gedung Pancasila. Jadi ada lagi satu organisasi yang menyambung kerjanya BPUPKI ini. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk lagi organisasi baru, yang mana organisasi ini mereka menyambungkan kerja dari apa yang sudah dilakukan oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI pekerjaannya selesai, dilanjutkan oleh salah satu organisasi ini. Nah, apa organisasi itu? Kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.